Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Pauso Adi Cito, Samanera dan Atasilani yang berbahagia, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang bergabung bersama kami pada kesempatan ini untuk bersama belajar Dhamma. Selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Satihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Izin Ibu Bapak lepas masker supaya lebih jelas suara terdengar ke tempat masing-masing. Ya, karena kesempatan ini waktu akan kita gunakan selain belajar Dhamma bersama dibagi dengan untuk pelayanan pengunjaran parita. Ada umat yang meninggal, maka kurang lebih 30 menit kita gunakan bersama untuk belajar Dhamma dengan topik atau bahasan 4 cara menjadi orang baik. Tentu kita semua sepakat hidup kita berupaya untuk menjadi orang baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Cara yang pertama adalah ketika orang ditanya harapannya dalam menjalani kehidupan, katanya tidak terlalu muluk, tapi biasa saja, yaitu berharap agar hidupnya menjadi orang yang baik, berguna atau bermanfaat. Namun harapan atau cita-cita itu berhenti pada cita-cita atau pengharapan ketika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, tidak digunakan untuk berbuat baik. Maka harapan cita-cita untuk menjadi orang baik tentu tidak mudah terrealisasi, karena kesempatan adalah salah satu faktor yang bisa digunakan untuk meraih apa yang menjadi pengharapannya. Alasannya tentu panjang, dan bahasa diplomasinya pikir-pikir. Coba kalau berbuat baik yang sesungguhnya untuk mengantarkan apa yang menjadi pengharapannya, diperlukan satu kesempatan, tidak digunakan. Maka jenis atau cara seperti ini yang diharapkan orang menjadi orang baik dan bermanfaat tidaklah mudah. Apalagi ketika ada kesempatan pikir-pikir atau alasannya panjang. Yang semestinya
untuk merealisasi daripada harapan dan cita-citanya menjadi orang baik, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, tidak lagi pikir-pikir. Kalau pikir-pikir, waktu kesempatan akan berlalu, sehingga tidak tercipta atau adanya kesempatan melakukan perbuatan baik. Itu kalau ada kesempatan. Apalagi jika tak ada kesempatan. Alasannya makin panjang lagi. Berpikirnya sangat logis sekali. Karena tak ada kesempatan, maunya si berbuat baik, tidak ada kesempatan. Inilah ibu bapak, saudara-saudari sedama, cara untuk menjadi orang baik. Dengan cara itu sulit harapan yang baik menjadi orang baik dan bermanfaat itu terwujud. Sekaligus untuk cek apakah Anda, saya, kita termasuk kategori orang yang mempunyai cara bercita-cita tetapi berhenti kepada harapan dan cita-cita, tidak diperjuangkan ketika ada kesempatan. Berlanjut, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah sama mempunyai harapan cita-cita, tidak terlalu muluk, wajar menjadi orang baik dan berguna, minimal untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Dikatakan harapan dan cita-cita itu adalah tidak terlalu muluk, ibu bapak. Karena apa? Karena setiap kelahiran siapapun di dunia ini tanpa kecuali, agamanya bisa berbeda, keturunannya bisa beda, status sosial maupun tempat tinggalnya juga bisa berbeda. Namun semua orang membawa potensi bisa menjadi orang baik. Lah dari pemahaman itu, maka pengharapan cita-cita orang untuk menjadi orang baik wajar dan bisa terwujud jika cita-citanya itu tidak berhenti pada pengharapan dan cita-cita seperti kategori yang pertama tadi. Sekarang kan yang kedua. Ada jenis orang dalam kehidupannya untuk menjadi orang baik dan berguna. Dia tahu mesti latihan dan melakukan hal yang baik, karena dengan cara itu dia akan bisa untuk mewujudkan pengharapannya dan cita-citanya. Tapi ketika diajak untuk berbuat baik, didorong untuk berbuat baik, dikasih pemahaman supaya melakukan berbuat baik, jawabannya setuju, iya, tetapi mencari waktu, mencari kesempatan. Jadi sifatnya adalah pasif. Mau melakukan perbuatan baik adalah bersifat pasif, menunggu. Karena menunggu, ibu bapak, saudara-saudari sedama, ya kalau kesempatan itu banyak, kalau kesempatan sedikit dan kesempatan itu juga diperlukan oleh orang lain dan yang lain-lainnya, tentu akan berebut. Jika bersifat pasif melakukan perbuatan baik, mencari hari baik, mencari jam baik, mencari bulan baik, mencari teman baik, baru kalau ada itu bisa melakukan hal-hal yang baik
untuk mewujudkan, untuk merealisasi, untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Jika cara ini dilakukan, tentu Anda bisa jadi sangat lambat. Kok pakai Anda bisa jadi, Bante? Bukankah setiap orang baik di dunia ini, siapapun orangnya, jalurnya dengan berbuat baik, Bante? Ya, tapi ada syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Nanti bagian di belakang akan kita bahas bersama syarat yang sangat penting. Untuk mewujudkan cita-cita diperlukan perbuatan baik, setuju. Tapi tidak cukup hanya berbuat baik. Mesti berbuat baik, ya. Tapi tidak cukup hanya berbuat baik. Orang yang kedua ini, dia berbuat baik untuk wujudkan cita-citanya menjadi orang baik dan bermanfaat, tapi cara mewujudkannya sangat pasif. Kalau perjalanan jauh, ada nggak temannya? Kalau ada kesempatan ini baik enggak? Yang kedua ini juga bisa kita gunakan untuk cek diri. Apakah kita, Ibu Bapak, Anda, saya termasuk orang yang pasif dalam melakukan hal yang baik? Yang pasif untuk merealisasi daripada pengharapan yang menjadi harapan diri sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Kalau ya, kategorinya adalah orang yang kedua ini. Sekarang berlanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang sama dalam kehidupannya berharap hidupnya menjadi orang yang baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ini dengan cara aktif dalam melakukan kebajikan. Jadi ini agak balikan dari yang kedua. Yang kedua tadi pasif, ini aktif. Kalau yang kedua nunggu bola, ini jemput bola. Kalau yang kedua tadi untuk mencari kesempatan, yang kedua ini mencari dan membuat kesempatan. Karena aktif dalam kebajikan, maka apa saja prinsipnya sebagai sarana untuk berbuat baik. Itu tanggung jawabnya secara langsung sebagai tanggung jawab yang mesti dikerjakan karena tanggung jawabnya langsung maupun tidak langsung, tidak masalah langsung atau tidak langsung. Sebagai sarana untuk melakukan perbuatan baik. Ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, dilakukan. Tidak ada kesempatan, dicari. Karena aktif dalam perbuatan baik. Nah, ketika orang dalam hidupnya mengelola hidupnya, mengembangkan potensi dirinya dengan jemput bola, tidak menunggu. Nah, tentu ini
potensi untuk meraih pengharapannya menjadi orang baik akan lebih cepat dibandingkan orang yang kedua. Karena apa saja bisa digunakan untuk berbuat baik. Tanggung jawabnya langsung maupun tidak langsung. Melalui pikiran bisa, melalui ucapan bisa, melalui perbuatan jasmani juga bisa. Ketika cara ini dimiliki, maka harapan mengembangkan potensi dirinya, siapapun orangnya, akan lebih cepat karena didorong dengan prinsip pedoman hidupnya bahwa cara menjalani kehidupannya untuk mencapai harapannya menjadi orang baik dan bermanfaat dalam keberadaannya. Orang tersebut aktif dalam melakukan kebajikan. Yang baik akan menjadi lebih baik, yang kurang baik bisa juga diperbaiki untuk menjadi baik. Sarana berbuat kebaikan untuk mengantarkan harapannya menjadi orang baik dan bermanfaat. Cara yang ketiga, cek lagi diri kita masing-masing. Apakah kita kategori orang yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini aktif dalam melakukan kebajikan? Yang terakhir, keempat, ibu bapak, saudara-saudari sedama, ini lebih meningkat lagi. Cita-citanya sama. Dalam hidup ini tidak muluk-muluk hanya bercita-cita untuk menjadi orang baik. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Cita-cita itu tidak terlalu muluk karena semua orang bisa terhubung pengharapannya dan cita-citanya dalam kehidupan ini. Walaupun menjadi orang baik itu kalau diurai sangat luas sekali. Karena kata baik itu akan terhubung dengan segala prestasi, segala kemanfaatan, dan segala yang diharapkan bagi banyak orang dalam kehidupan. Yang keempat adalah bukan sekadar aktif menjemput bola untuk melakukan perbuatan baik, karena dia punya cita-cita menjadi orang baik, tambah satu tingkat lagi. Aktif ditambah satu tingkat lagi jadinya proaktif. Proaktif maksudnya selain berbuat baik untuk dirinya sendiri, juga mengajak orang lain, juga mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik, juga memberi contoh orang lain. Ini tambahannya proaktif, tambahannya selain untuk dirinya sendiri, karena ada pronya ini, ada proaktif ini, memikirkan juga orang lain. Bisa pasangan hidupnya, bisa anak-anaknya, bisa orang-orang dekatnya, bisa juga sahabat kerabatnya. Untuk dikenalkan, ini hal yang baik dan benar. Istilah lainnya adalah inilah dhamma, kebajikan dan kebenaran. Setelah dikenalkan, dikasih tahu, diinformasikan hal yang baik dan bermanfaat, bukan hanya diinformasikan, tapi juga didorong, dimotivasi, dan juga diberi contoh, bahkan mau memberi apresiasi
Karena proaktif dalam kebajikan itu. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, jika kita tergolong orang yang keempat ini, tentu ini ibarat jarak tempuh untuk mencapai tujuan akan lebih cepat lagi. Karena apa? Karena pedoman hidupnya bukan hanya jemput bola dalam hal berbuat baik, bukan hanya untuk menggunakan segala hal sebagai sarana berbuat baik bagi dirinya, tetapi juga memikirkan orang lain, agar orang lain juga melakukan hal-hal yang baik. Pada tahapan itu dia lakukan, dia pun berkontribusi mengondisikan orang lain berbuat baik, dirinya sendiri melakukan hal yang baik. Oleh karenanya keempat ini menjadi pedoman proaktif dalam kebajikan. Cek diri lagi, karena sudah yang keempat terakhir ini, apakah ibu bapak kita semua sudah atau belum pada kategori yang keempat ini? Cara untuk menjadi orang baik dengan proaktif melakukan kebajikan. Sekarang yang terakhir, yang sangat penting, yang terakhir dalam arti adalah menjadi tumbuhan dari 4 cara. Memang di dunia ini orang baik, caranya untuk berbuat baik. Tidak ada orang baik tanpa melakukan perbuatan baik. Setuju? Namun ibu bapak, saudara-saudari sedama, tidak cukup hanya berbuat baik. Sudahkah ketika orang berbuat baik tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan 4, kalau tipe 1 tadi atau kategori 1 tadi, itu cuma cita-citanya baik, tapi melakukannya belum baik dalam cita-cita. Tidak mungkin bisa menjadi orang baik dengan jangka waktu tertentu. Harus panjang, tapi kalau caranya cuma itu enggak terwujud cita-citanya. Yang kedua, pasif dalam kebaikan. Yang ketiga, aktif dalam kebaikan. Yang keempat, proaktif dalam kebajikan. Cukupkah orang menjadi baik karena berbuat baik? Tidak cukup. Mesti ditambah dengan pengertian yang benar atau berbuat baik dengan benar. Kalau hanya berbuat baik tanpa dilandasi pengertian benar, dilakukan dengan cara yang benar, sulit orang menjadi baik walaupun berbuat baik. Walaupun jelas perbuatan baik itu bisa mengantarkan orang bisa menjadi baik, tetapi hendaknya disertakan yang namanya pengertian yang benar dalam melakukan perbuatan baik. Pengertian yang benar di sini adalah kita berbuat baik untuk mencapai harapan dan cita-cita itu melalui banyak media, melalui banyak objek, sarana untuk melakukan perbuatan baik. Kendati hal itu yang akan digunakan ketika kita berbuat baik, pengertian benar dalam melakukan perbuatan baik adalah berbuat baik kepada siapapun, objeknya, bagaimanapun caranya, hendaknya dipahami, itu hanya cara, itu hanya sarana, objek
kepada siapapun. Orang baik, setengah baik, bahkan orang yang belum baik sama sekali, itu hanya objek untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan, yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Ketika cara berpikir kita demikian, ketika pengertian kita seperti itu, maka akan muncul ketulusan pada saat melakukan perbuatan baik karena disertai oleh pengertian yang benar. Nah, perbuatan baik dengan cara inilah Ibu Bapak. Tulus, berangkat daripada kemauan sendiri, kesadaran sendiri, karena mengerti bahwa apa yang dilakukan, bahwa apa yang kita lakukan dengan cara, banyak cara, dengan objek yang berbeda-beda, itu hanya sarananya. Sesungguhnya adalah untuk mengembangkan potensi diri, untuk meraih yang menjadi pengharapan dan cita-cita menjadi orang baik. Jadi melakukan perbuatan baik dengan ketulusan ketika disertai pengertian yang benar. Contoh realnya misalnya kita semua berbuat baik, membantu orang. Tidak ada tuntutan. Tidak ada merasa tertipu. Tidak ada merasa diapusi, diakali. Misalnya ada orang yang kondisinya sangat memprihatinkan, tapi ternyata itu settingan. Misalnya ibu bapak lantas, kita lantas terketuk hatinya untuk berbuat sesuatu kepada orang yang kondisinya memprihatinkan, tapi settingan itu. Setelah orang yang mengerti lantas berbuat baik, walaupun settingan, faktanya keadaan orang tersebut tidak memprihatinkan, kakinya utuh, bukan terlihat putus, kakinya tidak berdarah, hanya kelihatannya saja berdarah. Orang yang mengerti melakukan perbuatan baik, walaupun objeknya settingan tadi, dia tidak akan kecewa, tidak merasa tertipu, karena dia melatih untuk mengembangkan potensi dirinya, karena orang tersebut bergerak untuk mencapai harapan dan cita-citanya dengan cara menolong tadi. Itu perlu dicoba ibu bapak ketika kita berbuat baik dengan keadaan apapun, namun esensinya seperti itu. Itu cuma hanya satu contoh, bisa juga kasus-kasus yang lain, tapi esensinya istilah umumnya itu ditipu, tertipu, dibohongi, dan lain sebagainya. Ketika orang mengerti bahwa berbuat baik itu untuk dirinya, tulus melakukannya. Inilah cara yang benar orang melakukan perbuatan baik yang akan mengantarkan pada pengharapan dan cita-citanya. Jadi tidak cukup hanya berbuat baik, orang akan menjadi baik. Berbuat baik dengan pengertian yang benar yang akan bisa mengantarkan orang bisa menjadi baik. Itulah yang kata kuncinya, pengertian benar. Berbuat baik dengan benar, supaya pengharapan yang dilakukan dengan perbuatan baik
kategori orang yang kedua, kategori orang ketiga, dan kategori orang yang keempat. Pasif, aktif, dan proaktif melakukan perbuatan baik mesti dilandasi dengan pengertian benar agar tidak kecewa. Sebab kalau nggak ada itu, yang mengecewakan siapa? Mata daging kita, objeknya yang mengecewakan. Tetapi kalau kita menyelam, bukan hanya mata daging, tapi mata pengertian, yang mengecewakan adalah diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik belum disertai dengan pengertian yang benar. Semoga 4 cara menjadi orang baik dengan berbuat baik hendaknya disertakan pengertian benar. Saya kira cukup sampai di sini. Saya ucapkan anumodana, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu pada malam hari ini belajar Dhamma. Karena kita cukup waktu hanya sampai jam 8, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pemahaman tentang berbuat baik dan untuk menumbuhkan keyakinan sehingga kita tulus dalam berbuat kebajikan. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.